Halo semuanya, bersiaplah karena di ulasan kali ini kita bakal membedah salah satu perjalanan paling epik dan luar biasa dalam sejarah budaya pop modern. Kita nggak cuma ngomongin soal grup yang merajai tangga lagu, tapi sebuah fenomena nyata yang benar-benar mengubah lanskap industri hiburan secara global. Ya, ini adalah kisah tentang 7 pemuda yang memulai semuanya dari posisi bawah, benar-benar tidak diunggulkan, tapi sekarang berdiri tegak sebagai raksasa dunia. Jadi, mari kita telusuri bareng-bareng gimana fenomena BTS ini bisa terjadi. Oke, mari kita langsung selami ini. 15.395.655. Kalian mungkin bertanya-tanya, angka apa sih ini? Nah, pada bulan Agustus 2019, Gaon Chart merilis angka ini sebagai total penjualan album fisik BTS sejak mereka pertama kali debut. Pencapaian ini memecahkan rekor dan resmi menjadikan mereka sebagai artis dengan penjualan album terlaris sepanjang sejarah Korea Selatan. Bayangkan, lebih dari 15 juta kopi terjual di satu negara saja. Itu bukti nyata betapa masifnya daya tarik mereka. Tapi tahu nggak, saat kita melihat kesuksesan raksasa mereka hari ini, kadang kita lupa untuk menanyakan satu hal mendasar. Bagaimana sih sebenarnya 7 pemuda dari Seoul ini bisa sampai mengubah sejarah musik dunia? Kisah mereka ini ibarat perjalanan sang pahlawan di dunia nyata. Ada kontras yang sangat tajam antara konser di stadion raksasa yang tiketnya ludes dalam hitungan menit sekarang, dengan realitas awal mula mereka yang bisa dibilang sangat sederhana. Kita masuk ke bagian 1, awal perjalanan sang legenda. Penting banget untuk diingat bahwa saat mereka debut di tahun 2013, mereka itu bukan berasal dari salah satu agensi 3 besar yang berkuasa di Korea Selatan. Memulai dari agensi kecil, album pertama mereka hanya terjual sekitar 24.000 kopi. Jauh dari kata sukses besar. Terus, di tahun 2014, mereka merilis Dark and Wild, tapi kegigihan mereka baru benar-benar terbayar di tahun 2015. Lewat lagu I Need You, mereka akhirnya memenangkan penghargaan acara musik pertama mereka. Bayangkan, butuh 2 tahun kerja keras tanpa henti cuma untuk mulai dilirik di rumah sendiri. Jadi, apa bumbu rahasianya? Jawabannya sebenarnya sudah tertanam di nama mereka, Bangtan Sonyeondan, atau pramuka laki-laki anti peluru. Dari awal, nama ini punya komitmen tematik yang sangat dalam, yaitu untuk memblokir stereotip, kritik, dan tuntutan masyarakat yang sering banget ditembakkan ke anak-anak muda, layaknya peluru. Mereka nggak cuma nyanyi, mereka memposisikan diri sebagai pelindung dan juru bicara buat kaum muda. Pesan tulus inilah yang bikin penggemar mereka luar biasa loyal. Sekarang, kita lanjut ke bagian 2, mendobrak pasar musik internasional. Dan ini benar-benar menggambarkan dengan brilian betapa gilanya lonjakan karir mereka. Ekspansi mereka ke panggung global bukan sekedar langkah biasa, ini anomali industri. Lihat saja perbandingannya, dari cuma terjual 24.000 kopi untuk album debut Too Cool for School di 2013, melonjak drastis menjadi 4,02 juta per pemesanan di seluruh dunia untuk Map of the Soul 7 di awal tahun 2020. Dari panggung lokal, langsung meroket ke status raksasa global. Pertumbuhan eksponensial itu ditandai oleh serangkaian pencapaian historis yang menghancurkan langit-langit kaca bagi artis Asia di industri musik barat. Di tahun 2017, mereka jadi grup K-pop pertama yang menang Billboard Music Award. Terus, mereka juga mencetak sejarah dengan debut album 10 besar pertama di AS lewat Love Yourself Here. Belum cukup sampai di situ, mereka jadi grup K-pop pertama yang manggung langsung di American Music Awards. Rangkaian rekor ini membuktikan bahwa artis Asia sukses besar menembus arus utama pop Amerika, bukan main. Seiring dengan ketenaran global ini, identitas mereka juga berevolusi. Di tahun 2017, mereka menambahkan makna Beyond the Scene untuk nama BTS. Identitas bahasa Inggris ini melambangkan remaja yang sudah tumbuh, melampaui realitas yang mereka hadapi, dan terus bergerak maju. Ini seperti simbol pendewasaan mereka. Dari anak-anak muda yang berlindung dari peluru kritik menjadi sosok dewasa yang siap menghadapi dunia global. Mari kita masuk ke bagian 3, dominasi dan rekor global. Di fase ini, kita nggak lagi membandingkan mereka dengan sesama artis K-pop, tapi dengan bintang terbesar di planet ini. Di tahun 2019, tur Love Yourself, Speak Yourself, mereka mencetak pendapatan fantastis sebesar 196 juta dolar AS. Angka ini secara langsung menempatkan mereka sebagai artis dengan pendapatan tur terbesar ketiga di dunia, membuntuti Ed Sheeran dan Pink. Mereka menaklukkan stadion-stadion ikonik dan bahkan mengalahkan pendapatan tur band-band rock legendaris dari barat. Dan jangan salah, rekor mereka di dunia digital sama gilanya, 74.800.000 penayangan. Itu adalah angka luar biasa yang diraih video musik Boy With Love di YouTube hanya dalam 24 jam pertama.
Rekor dunia ini adalah bukti mutlak dari seberapa terorganisir dan kuatnya basis penggemar mereka. Lanjut ke bagian 4, di balik kesuksesan BTS. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah pertanyaan, apa sih yang bikin audiens seluruh dunia begitu terhubung dengan mereka? Jawabannya ada pada kedalaman seni mereka. Nggak cuma sekedar pop biasa, mereka memproduksi musik mereka sendiri dan berani menyentuh tema-tema berat, mulai dari perjuangan dan kecemasan anak usia sekolah, masalah kesehatan mental, pemberdayaan perempuan, sampai menyuarakan hak kelompok minoritas. Bahkan mereka nggak ragu menyelipkan referensi literatur klasik seperti karya Jules Verne, sangat orisinal dan tulus. Kedalaman lirik ini tidak luput dari perhatian para pemimpin dunia. Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, pernah mengamati hal ini. Dan secara objektif menyatakan bahwa melodi dan lirik mereka melampaui batas wilayah, bahasa, budaya, dan institusi. Ini menyoroti kekuatan musik mereka sebagai alat pemersatu dan diplomasi budaya yang sungguh kuat. Pesan persatuan itu nggak cuma berhenti di lagu, tapi berwujud aksi nyata. 606 juta won. Itulah dana yang terkumpul secara global hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan untuk kampanye Love Myself mereka bersama UNICEF. Tujuannya untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dan remaja. Ini membuktikan bahwa pengaruh mereka bukan sekedar metrik di media sosial, tapi dampak nyata di dunia nyata. Puncak dari advokasi global mereka terjadi di sidang umum PBB ke-73 pada tahun 2018. Berbicara di panggung diplomatik dunia, RM menyoroti betapa pentingnya penerimaan diri. Dia menekankan bahwa cerita-cerita dari penggemar mereka adalah pengingat konstan akan tanggung jawab mereka. Sekali lagi, mereka menggunakan platform raksasa mereka untuk memberdayakan generasi muda secara global. Sekarang kita tiba di bagian 5, masa depan dan reuni. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana semua ini terbangun menuju kembalinya mereka. Setelah menunaikan wajib militer, strategi comeback mereka di tahun 2026 benar-benar terencana dengan matang. Langkah pertama, tentu saja, kembali dari militer. Langkah kedua, merilis album baru berjudul Arirang pada 20 Maret 2026. Langkah ketiga, memperkuat momentum dengan premier film dokumenter di Netflix. Dan akhirnya, semuanya berpuncak pada tur dunia 2026-2027 yang diproyeksikan bakal menghasilkan pendapatan lebih dari $1 miliar, skala yang benar-benar masif. Dan sorotan utamanya ada pada album Arirang itu sendiri. Dengan 14 lagu baru, perilisan di bulan Maret 2026 ini dirancang untuk membuktikan dan mengunci status tak tergoyahkan mereka sebagai fenomena pop terbesar di planet ini. Ditambah dengan acara live spektakuler di Netflix, mereka siap memecahkan internet sekali lagi. Jadi, setelah melihat perjalanan gila ini, dari 7 remaja yang bukan siapa-siapa, membagikan selebaran konser di jalanan, hingga menjadi miliarder dengan pengaruh di panggung PBB, meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Rekor dunia tak terbayangkan apalagi yang akan dipecahkan oleh ke-7 legenda ini di tur dunia mereka selanjutnya. Kisah mereka pastinya belum berakhir. Terima kasih sudah menemani ulasan kita hari ini, dan sampai jumpa.